Belinya itu jangan nanggung ya lur ya, kalau bisa satu HP ke atas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Paijo di Paijo Channel ya lur ya. Oke lur, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Oke dulur-dulurku, bagaimana, sudah ngopi apa belum? Kalau belum, ngopi dulu ya lur ya, biar santuy, enjoy, dan nyaman nontonnya. Oke lur, langsung saja ya lur ya. Di video kali ini saya mau review. Ini adalah senjata utama. Ini sudah 1 tahun lebih saya pakai, dari 2020 ya lur. Sudah lama, sudah hampir 1 tahun lebih. Ini saya review kembali, review singkat saja ya lur ya. Setelah 1 tahun itu bagaimana kondisinya, itu seperti apa, dan pengalamannya yang sudah dicapai untuk kompresor ini apa aja, dan kemudian kelemahan dan kekurangannya selama 1 tahun itu apa aja, nanti kita jelaskan ya lur ya. Jadi disclaimer, ini untuk dulur-dulur yang mau mencari kompresor merek Lakoni Basic dan speknya itu oilless ya lur ya, jadi tanpa oli, biar nanti saat kedepannya itu bisa bisa tahu lah kekurangannya dulu, biar nanti saat kedepannya itu bisa menyesuaikan baik tidaknya jika saya membeli produk ini atau merek ini ya lur ya. Jadi langsung saja kita review dulu. Untuk speknya ini kompresor oilless 0,75 HP, ini basic 25S. Ini basicnya oilless, jadi tanpa oli. Dan untuk listriknya ini kurang lebih, kalau nggak salah ini 550 watt ya lur ya. Nah ini 550 watt, dan ini untuk maksimal barnya itu 8 bar ya lur ya. Kalau PSI nya itu 115, dan untuk volume maksimal itu 30 liter per menit, dan untuk tangkinya ini 24 liter ya lur ya. Jadi ini kompresor berspek seperti itu. Dan kemudian ini aksesoris tambahan ya lur ya. Ini sengaja ini biar tabungnya itu lebih gede ya lur ya. Jadi gunanya itu untuk saya sendiri itu untuk mencari air flow ya lur ya. Kalau bahasa kerennya ya air flow itu, dan kegunaannya itu untuk ini ya lur ya. Gunanya itu untuk tampungan anginnya itu biar lebih banyak saja. Jadi untuk jarak
jarak nyala angin saat berkurang itu bisa lebih lama ya lur ya. Jadi airflow itu saat spray gun itu dipaksa buka katup penuh ya lur ya, anginnya itu seperti itu. Untuk ini setelan masih saya di 8 bar ya lur, 9 bar penuhnya. Ini masih ada sisa anginnya. Dan untuk airflow yang saya dapat itu cukup lumayan ya lur ya, dengan tambahan ini berapa sih. Nah ini ya lur ya, pendapatan itu kalau nggak salah ini di 15 bar kalau nggak salah seperti itu ya lur ya, kurang tahu juga saya. Ini untuk tekanannya ini batasnya itu 15 bar, dan untuk kurang lebih beratnya itu 1,5 kilo ya lur ya, itu bersama anginnya. Di sini nggak sampai penuh ya lur ya, paling di tengah-tengah merah ini, karena ya sesuai kemampuan saja dan setelan anginnya. Bisa kita lebihkan sampai 10 bar bisa ya lur ya. Ini nanti mencapai di warna hijau, tapi kasihan ininya kompresornya. Dan suka dukanya kompresor ini ya lur ya, suka dukanya ini dulu ini karena kesalahan teknis ya lur ya. Kan dulu itu nggak tahu saya pas apa itu ngeses ya lur ya, ternyata itu dari bagian sininya, bagian sini. Saya di sini sudah cek itu nggak ada, dan kemudian saya pernah buka copot di sini terjadi sobek, dan kemudian saya putuskan untuk diganti ya lur ya, karena saya untuk mencari spare partnya itu bingung namanya apa. Dan untuk ini saya pernah selama 1 tahun lebih ini sudah pernah mengganti 1 kali ya lur ya. Untuk ini sudah saya ganti 1 kali. Dan untuk apa ini belum, untuk namanya kapasitornya ini belum sama sekali, belum pernah ganti untuk kompresor oilless ini. Dan ini sudah saya bongkar untuk membersihkan kerak-keraknya itu selama 1 tahun itu 3 kali bongkar ya lur ya. Jadi 3 bulan sekali saya bongkar. Untuk ini, untuk pembersihan ini bisa 1 bulan sekali. Ini belum saya bersihkan ya lur ya, punya nempel semua. Ini enggak saya pasang karena biar lebih los saja, tapi debunya itu lebih ya lur ya, cepat masuk. Ini sudah saya pernah bongkar. Dan kemudian untuk duka-duka lainnya itu ya cuma ini ya lur ya. Ini saya dapat itu di online ya lur ya, tapi ini itu penyebabnya itu karena saya menggunakannya itu terlalu sering ya lur ya. Jadi di sini sudah panas, terus memompa udara panas kan turun ke sini itu menjadi uap air ya, yang bikin nggak awet itu uap airnya. Ini karena ini kuningan atau besi nggak tahu saya. Ini kuningan terus berkerak ya lur ya, jadi berkerak, jadi kayak kalau di besi itu berkarat dan rapuh ya lur ya. Jadi rapuh, ini rusak, jebol. Saya sudah pernah ganti ini sekali, videonya juga ada ya lur ya, di video sebelumnya. Itu duka-dukanya. Kemudian untuk lainnya itu ini memang enak ya lur ya, kompresornya itu tidak berisik. Tapi setelah 1 tahun ini kompresor mulai berisik ya lur ya. Jadi suaranya itu tidak harus lagi ya seperti ini. Kalau barunya itu bisa halus ya lur ya, tapi kalau
sudah lama seperti ini suaranya makin kasar. Dan jika ini terlalu panas, terlalu digunakan gimana ya, maksudnya terlalu ngoyo, itu semakin berisik ya lur ya. Jadi kalau sama yang pakai oli itu ya memang sedikit hampir menyentuh ya lur ya, hampir menyentuh, suaranya itu seperti yang pakai oli, jadi kasar banget. Itu pengalaman saya ya lur ya. Jadi dulur-dulur bisa sesuaikan saja, karena saya ya sukanya sampai lembur juga ya lur ya kalau mengecat. Jadi seperti itu. Oke, jadi saran saya ya lur ya, kalau mau beli kompresor itu sesuaikan kebutuhan, dan belinya itu jangan nanggung ya lur ya. Kalau bisa satu HP ke atas. Ini kan cuma 0,75, pikir saya kan cuma pakai spregan mini ya lur ya, buat motor-motor saja. Tapi kalau bidang lebar itu kan kalau pakai HVLP F75 itu biasanya ngempos, makanya sedikit ditambah ini biar itu airflow-nya itu bisa dorong sedikit ya lur ya. Jadi lebih istilahnya itu lebih pokoknya. Jadi seperti itu. Dan untuk yang lainnya itu yang pertama sesuaikan kebutuhan ya lur ya. Yang kedua itu rajin-rajin merawatnya ya lur ya. Dibersihkan ya, seperti ini kan sudah berkerak, harusnya harus dibersihkan ini karena sudah nggak dipakai ya lur, lama. Jadi seperti itu, rajin-rajin membersihkan. Dan jangan lupa nguras, dikurasi. Ini biasanya itu anu ya lur ya, airnya itu kalau sudah lama seperti ini, kalau gampang panas itu biasanya airnya lebih cepat terisi ya lur ya. Ya mungkin karena itu ya, apa itu, karena sudah lama saja, sudah wayahe ganti ya lur ya, jaluk sik luwih gede, makane anu gampang berair ya lur ya, kayak hati yang terluka. Oke, jadi mungkin seperti itu ya lur ya. Ini sudah 1 tahun dan masih bisa digunakan, tapi kalau menurut penelitian ini sudah wayahnya ganti ya lur ya, karena penggunaannya itu terlalu sering dan terlalu ngoyo, dan bidangnya itu enggak cuma bidang ramping tapi ada juga bidang lebar. Seperti itu. Sarannya sesuai kebutuhan dan rajin membersihkan saja. Dan untuk penggunaan diatur, jam penggunaannya diatur ya lur ya. Kalau sekiranya sudah melocot, bisa bikin dok goreng, itu segera diakhiri saja. Nanti kasihan ini, biasanya masalah-masalah yang muncul itu spool terbakar, kemudian ini jebol, terus biasanya kapasitornya yang melemah ya lur ya, biasanya seperti itu. Tapi juga ada yang baru itu, banyak yang tanya itu kendalanya ini kapasitornya itu ada yang lemah. Oke lur, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya ceritakan ya lur ya. Saya bagi pengalaman, kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya itu sesuaikan kebutuhan, rajin-rajin membersihkan, dan yang ketiga sesuaikan kegunaan ya lur ya. Jangan terlalu dipaksa kalau sudah lelah. Jadi seperti itu. Dan untuk ini masih bisa dipakai juga ya lur ya, buat kerja masih kuat. Oke lur, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil sisi positifnya, semoga menjadi referensi bagi kita semua. Oke, sekian. Jangan lupa subscribe, like, and comment yang mau ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.